Oke, kita ketemu di talk show Level Up bareng, ini kerja bareng antara 96 FM Mercury Surabaya dengan teman-teman dari Entrepreneurs Organization Indonesia East, IO Indonesia East, dan ini adalah episode yang keempat ya. Setelah minggu lalu kita bersama Mas Raka Bagus dari Ladang 5, hari ini sahabat Mercury, tidak kalah kerennya juga narasumber saya ini relatif. Teman-teman di IO Indonesia East itu memang relatif masih muda-muda ya Mbak Vero, Ibu Vero ya. Wah, terima kasih Pak, kita masih dianggap muda Pak. Iya, semangat lah, yang penting kelihatan semangat. Dan sahabat Mercury, tamu saya hari ini yang nanti saya akan ajak ngobrol tentang topik kita, leadership dalam bisnis menjadi pemimpin yang inspiratif. Koreksi nama kalau saya salah, Bu Vero adalah Veronica Sutantio, benar ya? Benar Pak. Iya, oke. Bu Vero ini adalah Chief Finance Officer CFO dari Galaxy Property. Betul. Terima kasih sudah hadir, bahkan awal sekali hadirnya. Minggu lalu saya sempat sport jantung karena Mas Raka itu penerbangannya terdelay dari Jakarta ke Surabaya. Makanya talk show kita jadi agak terlambat, tapi minggu ini setengah jam sebelumnya Bu Vero sudah hadir. Terima kasih ya Bu ya. Thank you Pak, thank you. Oke, baik. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang leadership dalam bisnis menjadi pemimpin yang inspiratif, ini nggak salah orang, karena Bu Vero bahkan tadi spill ketika kita ngobrol pas lagi off airan itu, sejak kuliah dulu sudah istilahnya apa ya, magang lah ya. Iya, Magang Pak. di perusahaannya sendiri tapi bukan di tempat orang lain. Artinya sudah terlibat dalam bisnisnya di Galaxy Property. Ya. Betul Pak. Dan saya baru ngeh ternyata Galaxy Property itu adalah perusahaan yang berbeda dengan perusahaan yang Galaxy yang bangun-bangun itu ya, beda ya. Itu Sinar Galaxy ya yang itu. Itu Sinar Galaxy, Galaxy Mall. Oh. Semoga nama yang dengan Galaxy itu semuanya sukses Pak, amin. Amin. Tapi Sinar Galaxy juga punya Bu Vero, punya keluarga Bu Vero. Bukan Pak, Oh, bukan. tapi kita juga ada partner lah, maksudnya kita berpartner. bantu menjualkan produk-produk dari Sinar Galaxy. Sinar ada. Galaxy, Ya. termasuk yang fenomenal ya Galaxy Mall ya. Kalau Sinar Galaxy itu ya. Iya. Iya, Tapi iya, dia iya. juga ada residential yang high end juga Pak. Yang high end juga, oke. Hari ini kita spesifik saja karena beliau lebih banyak intens di Galaxy Property ya. Betul Pak. Nah, perkenalan awalnya tidak kenal maka tidak sayang. Galaxy Property berdiri sejak eranya mamanya Bu Vero ya. Iya betul, foundernya adalah Bu Feni Gunawan, Bu Feni yang Gunawan. kebetulan adalah mama saya sendiri. Jadi Bu Feni ini sudah terjun dari puluhan tahun ya Pak, ya dari lebih dari 25 tahun. Walaupun Galaxy Property sendiri baru aja genap 6 tahun, tetapi pengalamannya sudah 25 tahun dan Oke. sudah di well recognized bukan hanya di Indonesia tetapi di kancah internasional. Internasional. Iya, Pak. Oke, berarti loh kalau Galaxy Property-nya baru 6 tahun ya. Baru Dulu 6 mama pakai bendera apa? Dulu era Galaxy. Era Pak. Galaxy ya. Betul. Oke. Oh, jadi kemudian sudah merasa cukup dengan jam terbangnya begitu ya. Bu Feni ya? Bu Feni, Bu ya, Feni mama saya. kemudian memutuskan untuk membangun Galaxy Property. Iya, Pak. Sejak awal Bu Vero ikut. Ikut Pak sejak dari yang namanya. Tapi itu masih kuliah ya waktu itu ya? Ya, jadi waktu liburan kuliah gitulah saya ikut magang. Ya dalam arti saya belajar dari bawah. Saya bilangnya saya marketing baru Pak. Ya supaya perlakuannya sama semua kan. Gitu. Jadi saya juga belajar terjun di lapangan, ikut open house, keliling. Kemudian juga waktu pameran di salah satu mall di Surabaya Timur, kita masarin properti Surabaya Timur, saya juga ikut bagi-bagikan brosur seperti itu. Memang diajari sejak sejak dari yang paling ini ya. Yang age, ya. Iya, Harus dari tahu lapangannya seperti apa. Begitu. Betul. Dan itu sangat dirasakan manfaatnya oleh Bu Vero ya. Ya tahu Pak, tahu. Oke. Dan 6 tahun sekarang sudah CEO-nya malah
adiknya Bu Vero. Ya, Namanya? adik saya, Bapak Kenard Nugraha Sutantio. Oke, Pak Kenard berarti Iya, yang betul. lebih banyak di situ ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang beliau untuk ngobrol soal bagaimana prospek bisnis properti ya. Boleh Pak, boleh. Ya, kalau hari ini kan kita batasin tentang leadership-nya. Tapi Bu Vero, izinkan saya tetap masih ingin menggali Galaxy Property. Setelah 6 tahun sampai hari ini so far so good ya. Artinya kelihatan banget peningkatannya. Bahkan tadi ketika kita ngobrol off air juga pengalaman yang paling fenomenal itu jualan pasar turi ya waktu itu ya. Ya jualan salah satu komersial. Iya. Salah satu komersial Pak, dan puji Tuhan waktu itu dalam satu malam Pak kita Semalam, terjual 400-500 unit. 400-500 unit, wow ini jualannya bahkan sampai jam 4 pagi Pak. sampai jam 4 pagi loh, Iya. luar biasa. Itu timnya mesti kuat banget ya. Iya, solid tim Pak. Iya, memang kita memang kan kalau di Galaxy itu bukan hanya kita jual beli sewa properti, tetapi kita juga membantu mengedukasi masyarakat tentang investasi. Jadi bukan cuma dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu kita juga menyediakan jasa konsultasi. Misalnya kalau ada business owner yang punya lahan, dia tidak tahu nih mau diapain lahan tersebut. Jadi kita membantu mengkonsepkan strateginya, termasuk pricing strategi dan juga marketing strateginya. Jadi supaya bisa menambah nilai added value terhadap lahan tersebut ketika dijualkan itu, Pak. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa timnya di Galaxy Property? Saat ini kita mempunyai 36 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Iya, ada di 7 kota besar. Headquarter kita kan di Surabaya. Kemudian kita juga ada di Sidoarjo, di Malang, di Bali, di Yogyakarta, Semarang maupun di Jakarta ada? Jakarta, betul. Jakarta ya? Jakarta, Pak, betul. Oke, Jakarta tapi branch ya, karena headquarternya tetap di Surabaya. Nggak kepingin pindah ke sana? Kita ada partner sendiri di sana dan ya. Oh, sudah berpartner ya? Ya, sudah ada partner ya, solid juga ya Pak timnya. Malah salah satu top producer kita juga dari Jakarta. Jadi kita ada edukasi juga di Galaxy Property ini sehingga timnya bisa lebih solid, Pak. Ya, kalau kantornya 36, tapi memang bisnis atau perusahaan seperti Galaxy Property ini butuh banyak orang atau nggak butuh banyak orang? Butuh banyak orang, Pak. Butuh banyak orang ya? Butuh banyak orang. Kita juga consistently melakukan rekrutmen. Jadi yang join ke tempat kita bukan hanya profesional, tapi juga ada ibu rumah tangga maupun mahasiswa-mahasiswa yang butuh tambahan ya Pak ya. Ada salah satu ibu rumah tangga nih, dia itu jujur nggak pernah kerja, tetapi dia kan ada keterbatasan waktu Pak, karena ibu rumah tangga. Nah kebetulan kalau join di Galaxy ada flexibility dalam time, jadi dia mampu sampai membelikan laptop untuk anaknya, mampu membelikan mobil sendiri untuk anaknya dengan jari kerjanya sendiri gitu Pak. Gitu ya, karena memang jualan properti ini tidak gampang, tapi kalau laku ya lumayan ya, bisa pasti, terasa lah ya. Iya kan disupport dengan leadernya. Jadi di Galaxy kita juga memberikan support dari leader-leader yang ada yang bisa mensupport dan mengassist daripada properti konsultan yang baru-baru ini Pak. Iya. Tapi kalau yang banyak orang seperti itu kan part timer ya artinya ya, bukan karyawan full ya. Iya. Kalau yang freelancer. Full ya freelancer. Kalau yang full membantu Mbak Bu Vero di Galaxy Property ada berapa dari 36 banyak Pak. kantor? Banyak ya? Di setiap kantor pasti ada adminnya. Kemudian kita juga ada profesional. Lebih dari 100 ya berarti ya kalau di total semuanya? Iya, ada Pak. Lebih Pak. Kan 36 kantor Pak. Iya. 36 semuanya di-handle dari Surabaya ya? Iya, tapi kita juga ada tim-tim yang untuk men-survey, mensupport dan mengedukasi ke cabang-cabang tersebut. Oke. Menarik ya, berarti kita memang cocok lah ya, pas banget untuk menghadirkan Bu Veronica ini untuk kita belajar tentang leadership dalam bisnis. Karena apalagi yang dijual ini kan bukan yang harganya cuma 1 juta, 2 juta, atau 10 juta, tapi ini miliaran kayak ya. Banyak proyek properti yang harganya miliaran dan tidak mudah untuk bisa menjualnya begitu. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita,
Bagaimana menurut Bu Vero? Ini kan kita baru ganti presiden nih. Iya. Ya, prospeknya gimana? Apakah sudah mulai kelihatan bahwa ada optimisme yang lebih kuat dengan terpilihnya Prabowo menjadi presiden? Apalagi tadi malam sudah diumumkan kabinetnya. Gimana? Kasakusuknya sepanjang yang Bu Vero tahu gitu? Ya kan kita berdasarkan data ya Pak. Kalau dari data yang kita peroleh dari tahun lalu dan tahun ini itu sebenarnya ada pertumbuhan signifikan Pak. Dari transaksi jual beli itu kita ada pertumbuhannya itu sampai 20-30%. Saya harap ya, saya yakin masyarakat juga berharap semoga trennya terus bertumbuh. Amin. Dan ya kita terus support government kita doakan juga supaya keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik untuk masyarakat semua, baik secara ekonomi ya Pak terutama. Iya. Jadi kalau menurut Bu Vero sekarang ini memang bisnis properti sudah mulai menggeliat ya. Ya, ketika COVID gimana Bu? Jujur waktu COVID itu Pak, kita kan kalau di properti itu ada primary market yang developer dan secondary yang rumah second. Yang rumah second. Justru yang rumah second itu pertumbuhannya sangat signifikan karena waktu masa-masa COVID kan banyak orang yang jual beli. Banyak yang butuh dana, jadi juga dijual. Kemudian ada yang beli juga, mungkin ada yang untuk investasi sendiri maupun untuk end user ya Pak. Jadi justru lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya Pak. Iya, berarti ketika COVID itu kalau di bisnis properti, terutama di Galaxy Property ya, itu so far so good ya? So far so good Pak. Memang ada masa-masa yang lebih diam ya, cold gitu. Tetapi kalau secara data lebih menaik Pak, increase. Apa tantangan yang paling mudah dalam tanda petik memukul bisnis properti ini? Kalau apakah sistem politiknya kalau gonjang-ganjing atau ekonominya turun atau apa sepanjang yang diamati oleh Bu Vero apa? Sebenarnya semua pekerjaan itu pasti ada susah dan enaknya ya Betul. Pak. Tetapi lebih baik jika dari pemerintah juga mensupport program-program yang dapat menjunjung daya beli dari masyarakat tersebut sehingga dapat menyerap dan membelikannya pada properti karena tidak bisa dipungkiri manusia ini butuh properti gitu, sandang pangan dan papan. Betul. Cuman masalahnya memang kalau Galaxy Property lebih banyak penjual yang high end ya. Enggak juga Pak. Enggak juga. Karena kalau yang sekarang sedang ramai diperbincangkan untuk perekonomian ini kan turunnya kelas menengah nih. Betul. Turunnya daya beli. Betul. Berarti kan kalau misalnya menjualnya lebih banyak untuk yang level-level itu terpengaruh dong. Justru untuk saat ini level-level menengah ke bawah yang lebih hot ya. Lebih hot ya. Lebih hot saat ini. Artinya lebih banyak ya, lebih karena banyak. Orang butuh rumah betul, banyak. Betul. Justru penjualan kan kalau di Galaxy ini ada different target segment Pak. Memang ada tim yang memang khusus untuk high end. Ya, customer-customernya ya para ya yang Taipan ya, bos-bos gitu ya. Tapi ada juga yang memang target marketnya yang menengah dan ada juga yang menengah ke bawah juga ada Pak. Jadi tim kita memang diverse Pak. Jadi kan karena masyarakat kita juga diverse Pak. Jadi daya serapnya, daya belinya juga diverse. Jadi tim kita memang ada sendiri-sendiri Pak. Ada yang tim lebih suka di primary, memang dia jago jualan di primary, silakan monggo. Terus ada yang memang kuatnya di secondary, ya. Jadi memang kita push mereka untuk strength mereka jualan sesuai dengan passion mereka dan strength mereka. Oke, berarti kalau bisnis properti itu harus jadi pemakan segala ya, omnivora ya. Nggak boleh hanya membatasi, enggak aku cuma mau jualan yang high end aja karena cuannya lebih gede, nggak boleh kayak begitu ya. Sebenarnya tergantung strength, tetapi kalau misalnya ada opportunity kenapa tidak? Kalau memang bukan kekuatannya di Galaxy ada teamwork yang sangat kuat. Jadi ajak tim yang memang kuat di market yang mungkin kan misalnya orang ini property consultant ini kuatnya di secondary. Tetapi ada yang minta primary market nih gitu yang dari developer. Ajak tim yang kuat di primary market jadi bisa jadi solid gitu mereka sinergi Pak. Iya. Oke. Kalau ngelihat dari penjelasannya saya kira Bu Vero sudah sangat menguasai betul ya bisnis properti ini ya dan memang
menurun dari mama tercinta gitu ya. Waduh, Iya, masih iya. harus banyak belajar, Pak. Masih harus banyak belajar ya kalau mau jadi Fanny yang baru gitu ya. Masih jauh, Pak. Oke, baik. Kita ke topik kita hari Baik, ini ya, Bu Vero ya. Silakan. Bicara soal leadership dalam bisnis menjadi pemimpin yang inspiratif. Saya pikir kita mau belajar dari panjenengan ini, dari Bu Vero ini, karena kan mengendalikan perusahaan properti, apalagi kalau kemudian jumlahnya sudah 36, ya nggak kaleng-kaleng juga kan. Meskipun memang masing-masing kota itu ada katakanlah ada Leadernya sendiri. ada leadernya sendiri, tapi kan top leadernya tetap ada di Pak Kenan ya. Pak Kenard. Kenard sama Bu Vero. Nah, hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang leader menurut Anda, Bu Vero? Terutama ya Pak, sifat yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah integritas. Itu adalah fondasi utama. Karena trust dan respect itu harus di-earn. Kita harus bisa mendapatkan itu dari tim kita. Bagaimana kita mendapatkannya? Ya dari sifat integritas yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus punya visi dan misi yang jelas. Karena jika kita memahami visi misi tersebut, barulah kita dapat membawa tim kita menuju goal ataupun tujuan dari perusahaan kita. Selain itu juga good communication skill. Jadi untuk meminimalisasikan miscommunication maupun untuk menyampaikan visi misi tersebut kita butuh good communication skill. Selain itu ada adaptability skill, Pak. Jadi yang namanya pekerjaan kita kan nggak tahu, Pak. Kadang terjadi apa yang di luar kendali kita. Jika kita dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan maupun kondisi-kondisi yang tiba-tiba terjadi itu, ya kita dapat dengan efektif menemukan solusi dari permasalahan dan menambah confidence kepada tim kita. Dan last but not least, Pak, yang paling penting adalah menjadi good team leader. Seperti yang saya bilang, di Galaxy kita punya 36 kantor. Di 7 kota besar di Indonesia. Kita harus bisa mengayomi mereka menjadi tim leader bagi mereka sehingga mereka juga merasa secure dan nyaman seperti itu. Ya, berarti integritas, terus kemudian good communication skill, adaptif gitu ya. Ya, adaptif. Visi misi juga harus itu paling penting. Visi misi adaptif dan juga good team leader, Pak. Good team leader. Oke. Kita mulai dari mungkin dari 5 hal ini yang membuat saya tertarik itu adalah soal integritas. Betul, Pak. Karena kita tahu kalau di private, di swasta mungkin lebih mudah bicara ini, tapi kan kita tahu pemerintahan kita kalau ditanya soal integritasnya kan kita bisa pertanyakan gitu ya. Nah, kalau mereka berintegritas semua nggak ada korupsi, itu saja ukurannya. Nah, kalau di swasta ini menurut Bu Vero integritas ini diukur dari apa ini? Apakah hanya sekedar kejujuran atau kesungguhan bekerja atau apa? Gimana breakdownnya? Tentunya kejujuran adalah salah satu faktor penting, Pak. Tetapi yang paling penting adalah kita bukan menjadi leader yang omong doang. We need to walk the talk. Jadi orang-orang melihat kita ini benar-benar serius dengan apa yang kita katakan, menjadi confidence dengan apa yang kita katakan. Jujur kalau di Galaxy sendiri dan mengenai sosok pribadi Bu Fanny Gunawan, semua sudah tahu, Pak, bahwa kalau titip kan, kalau itu titip uang tanda jadi, itu tuh di kantor Galaxy itu pasti aman karena memang prinsip kita itu harus salah satu value kita adalah integritas, Pak. Dari value Galaxy sendiri itu integritas nomor 1 yang dibangun oleh Bu Fanny dan saya dan Ken dan tim kita semua. Enak nggak jadi mewarisi nama besar Bu Fanny itu? Jujur, kalau boleh jujur, Pak, bebannya berat. Berat ya? Ya, tetapi kalau kita mampu dan berdoa, Pak, jujur harus berdoa. Dan ya kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita bukan hanya dibayangi oleh nama besar, tetapi kita benar-benar walk the talk. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Pak, saya sendiri turun ke lapangan, saya sebarin brosur sampai malam loh, Pak. Kan mal-mal tutupnya malam kan, Pak. Jadi dia tahu bahwa saya juga pernah turun ke lapangan, bukan hanya diam-diam langsung mendudukin jabatan. Ada nggak misalnya pengalaman ini just joke aja ya? Ada nggak pengalaman
anak Ibu Feni iki lha opo bagi-bagi brosur, ada yang ketemu orang kayak gitu? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak ketahuan ya? Kan saya ngomongnya saya marketing baru. Marketing Pak. baru ya. Dan waktu itu saya masih Tapi nggak perlu pakai topeng gitu enggak ya? Enggak. Iya. Jadi waktu itu saya kan kebetulan kuliah di luar. Jadi belum terlalu direcognize. Enggak familiar, belum terlalu familiar lah ya, ini karena anaknya. Jadi saya lebih marketing ini, baru gitu. Marketing baru. Jadi bebannya agak berkurang dikit lah ya. Ketimbang kalau kemudian orang tahu, "Oh, iki anak Ibu Feni gitu." Yang penting kita melakukan apa yang kita bicarakan, Pak. Jadi di Inul kita bukan kaleng-kaleng, Pak. Oke. Bukan kaleng-kaleng karena integritas itu menjadi fondasi hal penting, fondasi utama. Nanti kita lanjutkan setelah iklan. Boleh, Pak. Masih silakan. Bersama Bu Vero. Kalau Anda tertarik untuk sharing, monggo di 0315620096 atau 5679696 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Ya, oke, kita lanjutkan kembali masih bersama narasumber kita Bu Veronica dari Galaxy Property. Kan kita masih bicara soal leadership dalam bisnis, menjadi pemimpin yang inspiratif. Tadi sudah di-spill apa-apa yang penting, dan saya tertarik untuk mendalami tentang integritas ya, karena dalam hal apapun di hidup ini, Betul. Integritas itu kan yang paling dekat dengan keyakinan atau agama yang kita anut ya. Iya, Pak. Semuanya harus balik kepada integritas. Kalau enggak, ya kita jadi sakarep-karep nanti jadi manusia itu. Dan menarik juga soal visi misi tadi disampaikan begitu ya. Sangat mudah untuk membuat visi misi secara tertulis, tapi kemudian mengkomunikasikan, karena ada good communication juga, tapi mengkomunikasikan visi misi agar kemudian benar bisa menginspirasi, apalagi dalam bisnis-bisnis semacam Galaxy Property itu kan nggak gampang ya Bu Vero ya? Tentunya tidak gampang, Pak. Bagaimana kalau boleh kita belajar dari keberhasilan Bu Vero untuk mentransfer visi misi ya dari keluarga besar kepada Bu Vero pribadi dan menjadi pribadi yang berintegritas, kemudian kepada anak buahnya? Ya, Pak. Jadi pertama-tama seorang leader harus terlebih dahulu memahami dengan benar visi misi dari perusahaan tersebut, sehingga kita dapat menyampaikannya dengan baik ke tim kita, dan mereka juga dapat melakukan pekerjaan mereka secara efektif yang selaras dengan visi misi tersebut. Program-program yang dibuatnya juga bisa selaras dengan visi misi tersebut, Pak. Selain itu, pemimpin juga mampu memproyeksikan tantangan maupun opportunity yang akan terjadi di masa datang. Contohnya, Pak, kalau di Galaxy, jadi jauh sebelum digital marketing itu lagi tren ya, Pak. Sekarang kan lagi in. Kita sudah terlebih dahulu itu tuh mengembangkan Galaxy Apps. Jadi dari genggaman tangan kita saja, end user maupun property consultant kita dapat dengan mudah mencari properti yang sesuai. Dan ini sangat komprehensif, Pak. Even hitungan KPR itu bisa dihitungkan di aplikasi tersebut. Jadi kita sudah melihat, memantau kira-kira gimana trennya. Jadi kita juga menganalisa, Pak, market trend. Juga kita banyak berdiskusi dengan partner, mitra bisnis. Kita juga menganalisa kompetitor kita. Jadi kita juga tahu mengembangkan visi dan misi ini lebih konkret dan lebih komprehensif seperti itu. Ya, Bu Vero, di properti ini kan tadi Bu Vero juga menyampaikan bahwa banyak mereka yang freelancer gitu. Betul. Ya. Dan bagi mereka yang freelancer tuh mau nggak mau, suka nggak suka juga mesti diajari untuk bagaimana dia bisa membaca proyeksi ke depan ya. Iya, makanya kalau di Galaxy Property kita ada tim edukasi sendiri, Pak. Jadi kita juga ada trainingnya. Ada training. Kalau mau jadi property consultant ada training. Nggak bisa kita misalnya buta tentang properti tiba-tiba masuk terus langsung bisa jualan. Impossible, Pak, pasti. Jangan dibayangkan seorang ibu rumah tangga. Jadi cerita kadang-kadang kan kita tuh selalu pingin yang instan ya. Iya. Ibu rumah tangga nggak punya waktu jualan, bantu Galaxy Property, bisa
beliin anaknya laptop, bisa beliin anaknya mobil. Tapi kan itu butuh proses ya. Betul. Ya kebetulan kalau di tempatnya kita ini ada training bagaimana sih menghadapi customer yang seperti ini. Selain itu juga tentang market properti. Misalnya kalau jualan primer itu kiat-kiatnya gimana, legal aspeknya seperti apa. Semua kita ajarkan dulu seperti itu. Memang nggak bisa instan ya Pak. Memang trainingnya paling cuma beberapa hari. Tetapi ada konsisten guidance dari leader. Jadi di tempat kita itu banyak leader yang kita sudah empower juga untuk bisa mengasis properti konsultan yang baru. Seperti itu. Ya. Dan apa namanya? Dan menjadi pemimpin yang inspiratif itu memang harus by doing ya. Tentunya Pak. Karena kalau harus selaras dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Nggak bisa cuman ya istilahnya omdong. Iya, nggak ada yang mau nurut Pak kalau gitu. Nggak ada yang mau nurut iya, ya. Nggak ada yang mau mengikuti seperti itu. Kalau ngomong tentang visi dan misi ya Pak, contohnya kalau di Galaxy, visi kita adalah perusahaan properti konsultan yang terpercaya dan menciptakan 10.000 entrepreneur dan konsultan properti di Indonesia. Karena itu kita mengembangkan program-program yang selaras dengan visi ini. Jadi kita mengembangkan program business ownership system, di mana kita memberi kemudahan bagi misalnya properti konsultan ya Pak. Dia juga ingin menjadi bos dong. Ya, jadi kita memberikan kemudahan bagi mereka bagaimana menjadi entrepreneurs dan menjadi bos bagi diri mereka sendiri. Oh, jadi Galaxy Property juga tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tapi sekaligus juga memberikan kesempatan untuk mereka bikin sendiri perusahaan properti mereka, berpartner begitu ya? Menciptakan entrepreneurs. Iya. Oke, luar biasa ya semangatnya, dan itu adalah bagian dari implementasi visi misinya Galaxy Property. Ya, betul. Dan itu yang memang harus bisa tertransfer dengan baik ke semua bawahan ya. Puji Tuhan Pak, dari sistem BOS itu setiap tahunnya kita dapat mencetak 3 bos-bos baru. Oke. Ini ada Pak Jay yang sahabat Merkuri melalui WhatsApp ya. Iya. Tanya Bu Vero kan lulusan luar negeri, kok mau berkarir di properti? Kenapa nggak kerja di luar negeri aja? Terima kasih Pak J atas pertanyaannya. Ya, saya rasa saya kan orang Indonesia ya Pak. Jadi ketika saya tumbuh di Indonesia, jadi saya harus mengembalikan juga di Indonesia dan mengembangkan apa yang sudah ada di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya saya juga ada pengalaman bekerja juga di luar negeri. Jadi pengalaman apa yang saya dapatkan dari luar negeri pun saya bawa ke Indonesia dan saya juga mengembalikan lah Pak. Dulu kuliahnya juga di Singapura. Berarti mulai SMP di Singapura atau pindah ketika kuliah di Amerika? Saya SMP di Singapura, kemudian saya langsung university di Switzerland. Oh, di Swiss ya? Iya Pak. Oh, iya. Mungkin ya Pak Jay, kalau ini yang off the recordnya, mungkin tidak boleh mamanya lah Pak di luar negeri. Saya sudah di luar negeri sudah cukup lama Pak. Nah, iya, saya makanya. ada 12 tahun loh Pak. Iya, daripada Pak. Nanti dilamar bule ya, kan repot. Karena kokonya sudah di luar negeri gitu. Iya, saya masih ini kok Eastern mindset, thank you. Gitu ya. Oke, tapi memang sejak awal passionnya Bu Vero itu sama kayak Bu Feni ya, sama kayak Mama ya. Iya. Karena mungkin terlibat sejak awal dia. Iya, saya terlibat dari awal juga kan saya kuliahnya majoritinya di business administration di hospitality. Jadi memang lebih ke people oriented Pak. Karena memang tidak sama kayak asuransi lah ya. Jualan properti itu kalau nggak passion banget kan jarang ada yang sampai berhasil loh. Karena kan ya tidak semudah membalik telapak tangan loh. Iya, dan juga properti karena seperti yang Bapak tadi bicarakan, harganya kan juga bukan kaleng-kaleng. Iya itu. Iya. Kalau jualan makanan minuman yang misalnya puluhan ribu atau masih gampang ya. Ini kan jutaan bahkan miliaran gitu loh. Kembali lagi ke trust ya Pak ya. Ke trust karena
pembeli-pembeli tersebut sudah trust sama kita. Kenapa mereka trust sama kita? Karena kita sudah dikenal oleh integritas kita. Selama mereka tahu kita selalu walk the talk. Kita juga transparan gitu loh, open. Kita nggak ada yang disembunyikan gitu. Memang dari kecil saya dididik supaya harus takut sama Tuhan ya Pak. Ketika kita takut sama Tuhan, pasti kita juga mempunyai integritas ya Pak. Ya, yang paling tidak nggak gampang kepikiran untuk gimana ya caranya ngakali orang. Iya. Ya. Karena itu kan jujur aja memang kayak begitu toh. Betul. Gitu kan? Kita harus memberkati sebenarnya. Iya. Luar biasa filosofinya dari seorang mama yang namanya Bu Feni ini ya. Dan tapi Bu Vero, ketika bicara trust, ketika bicara kredibilitas itu pasti jawabannya integritas. Tapi selain itu pasti ada faktor-faktor lain yang kemudian dirasakan atau tidak Bu Vero pelajari dan kemudian diendapkan, dan itu akhirnya menjadi menjadi mindset gitu ya dari sosok seorang Vero. Apa ketika bicara trust, kredibilitas, itu kaitannya pasti dengan integritas gitu kan ya. Betul Pak. Tapi selain integritas apa? Ya pasti takut Tuhan itu kan juga. Iya. Tapi bagian dari integritas apa? Kalau sama tim itu ya kita harus apa adanya. Jadi kita harus open. Jadi kita juga meluangkan waktu bagi mereka. Dan yang paling penting Pak di communication skill adalah good listening skill. Jadi kita bukan hanya baik, ya. hearing them. Jadi kan orang banyak ya masuk kanan luar kiri. Tapi kita harus benar-benar mendengarkan, listen to them. Jadi ini orang ini mau membicarakan apa sih, message apa sih, feelingnya itu mereka ini apa yang lagi mereka feelingkan. Kemudian kita kan bisa melihat dari body language-nya ya Pak ya. Jadi ini lagi perasaannya gimana, seperti apa, dan kita memberitahu ke mereka bahwa they can talk to us anytime. Jadi mereka juga lebih nyaman, lebih free ngomong sama kita. Ketika two-way communication itu terjadi, barulah kita bisa melakukan semuanya dengan efektif dan solid timnya, Pak. Iya, tidak one way ya. Artinya tidak hanya sekedar main perintah-perintah. Sudah pokoknya ini, tidak hanya kayak begitu ya. Dan juga in a good way lah, Pak. Maksudnya kita juga respect mereka. Jadi mereka tahu we respect them. Iya, karena itu bukan karakter. Itu nilai-nilai dasar dari seseorang. Kalau seseorang merasa dihargai, seseorang merasa diapresiasi, ya, akan tumbuh trust, akan tumbuh nyaman. Betul. Dan lain sebagainya. Dan kalau boleh tahu di Galaxy Property sudah banyak anak-anak Gen Z nggak? Banyak Pak, banyak. Jadi ya? Kalau di tempat kita ini ada dari yang ibu-ibu, ada yang 40s, 30s maupun yang 20s ada. Oh iya. Ya, jadi memang diverse kalau kita apalagi kita kan barusan headquarter kita barusan direnovasi, Pak. Jadi kita punya our own hall gitu. Kita juga ada seperti kayak yang di OCBC, ya. Jadi kita bikin lebih tren lah, lebih Gen Z mindset gitu. Nanti kita lihat ada kesulitannya nggak sama anak-anak Gen Z ya, seperti yang dirasakan Bapak boleh datang, saya undang Bapak ke kantor kita untuk melihat sendiri kantor gitu ya? kita. Iya, silakan Pak. Siap. Nanti kita ke sana. Tapi kita ke penelpon dulu ya, Bu Vero ya. Silakan. Ya, selamat pagi. Pagi. Pak Theo, monggo. Ini bisnis Anda juga, Pak? Iya, Pak Theo ini juga. Saya tertarik kalau membicarakan properti itu. Ya, pernah ada di dalamnya soalnya ya. Iya. Dulu. Begini ya, saya mungkin out of box sendiri, out of box dalam bicaraan ini mungkin agak meluas sedikit atau agak makro gitu. Begini, ya memang properti sama-sama kita ketahui adalah kebutuhan primer itu ya. Properti dalam hal itu mungkin diasumsikan rumah lah, sebagian besar kan ke sana itu. Itu mesti, itu kan masuk kebutuhan primer. Cuma dia kan kebutuhan primer, tetapi kan harus ada anggaran tinggi ke kita bicara itu. Makanya kemapanan negara itu biasanya diukur dari sini. Kesuksesan bisnis properti primer tapi anggarannya tinggi. Nggak kayak asal bisa makan itu negara-negara Ethiopia macam yang dulu kelaparan udah bisa mentas itu.
Nah, terus juga dari beberapa krisis ekonomi yang besar, Amerika itu subprime mortgage gitu ya. Kemudian Cina ini sekarang China Green apa itu, yang masalah properti itu besar sekali itu. Itu juga yang menggerus menimbulkan krisis ekonomi besar itu, negara besar, dan akhirnya menjadi global. Betapa pentingnya, saya ingin menekankan betapa pentingnya properti dalam hal ini masalah bisnis. Nah, di Indonesia ini ada yang kejadian unik. Saya dulu karena terjun di situ ya. Waktu itu kan krisis properti itu di Indonesia kan sudah lama. Sekarang kan sudah mati suri itu. Mungkin ada tengel-tengel sekarang yang pengembang gede aja yang bisa itu. Nah, itu karena waktu awal dulu pemerintahan yang sekarang sudah ganti ini, awal tahun 2015 lah, itu ada kebijakan menaikkan pajak properti dengan identifikasi gini loh, properti kelas apa itu atas itu, provinsi kelas atas itu dulu di waktu zamannya Pak SBY kan 10 miliar harganya itu. Ya. Kemudian diturunkan menjadi 2 miliar saja dengan asumsi ingin mendapatkan pajak properti properti kelas atas itu. Karena kan menjadi banyak properti kelas atasnya. Ternyata di lapangan tidak seindah itu. Malah kocar-kacir karena nyawanya properti itu ada yang di harga di 1 sampai 4 M. Sekarang nggak tahu. Yang harga 150 jutaan waktu itu dan lain sebagainya itu memang banyak secara kuantitatif jumlahnya. Tetapi secara kumulasi tidak mendukung, tidak mewarnai bisnis properti secara keseluruhan. Sehingga ketika yang tadi di sektor yang 1 sampai 4 M yang mewarnai tadi diocak-acak dengan pajak tadi itu, maka sempoyongan waktu itu sudah diperingatkan melalui RII ini nggak mau, terus akhirnya malah dikembalikan. Ya wis, kalau itu kembalikan lagi pajak properti yang kelas atas itu 10 M. Tapi sudah kadung kolap, grosor nggak bisa, malah dinaikkan lagi jadi 20 M harga properti mewah itu, rumah mewah maksudku. Nah, sekarang 30 M definisinya, tapi ya sudah mati suri. Nah, ini kan aneh ini. Bagaimana sekarang bisnis? Saya ingin hanya sebetulnya kalau diuraikan panjang, singkat kata, sebetulnya ingin memulihkan supaya atmosfer bisnis properti ini bergairah kembali. Seperti sebelum tahun 2014 itu pakai cara apa? Yang penting ini. Daya beli sudah seperti ini. Itu gimana gitu supaya hidup semua, sehingga pembagian kue-kue itu bisa kepada para pengembang maupun pekerja maupun siapa yang banyak gitu loh. Sekarang kan enggak sekarang. Gitu loh. Gimana caranya? Terima kasih. Saya ingin tahu itu. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Intinya adalah hati-hati, kalau pesan untuk ke pemerintahnya, intinya hati-hati pemerintah dalam membuat kebijakan, karena begitu salah merumuskannya itu bisa berdampak panjang seperti sekarang. Monggo silakan Bu Fir. Terima kasih Pak Theo atas teleponnya. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah yang tadi Pak Theo bicarakan tentang anggaran tinggi. Sebenarnya anggaran tinggi atau tidaknya itu subjektif ya Pak, karena sesuai dengan budget dari masing-masing konsumen. Jadi kalau mau membeli properti, kita lihat dulu apakah untuk ditinggali sendiri ataukah untuk investasi. Nah, kalau untuk investasi tentunya harus disesuaikan dengan anggaran dari rumah tangga masing-masing orang, Pak. Seperti itu. Dan untungnya di Galaxy kita juga ada partner bisnis, Pak, dengan bank. Aplikasi kita aja bisa menghitung KPR bank kan, Pak. Jadi dari bank-bank tersebut juga ada program KPR, KPT gitu. Jadi untuk memudahkan tinggal dipilih aja yang sesuai dengan budget dari konsumen tersebut.
developer sendiri waktu memasarkan produk mereka sudah terlebih dahulu mendiskusikan juga dengan kita, Pak. Jadi daya serap masyarakat ini bagaimana, harganya kira-kira di kisaran berapa dan sebagainya. Tentunya cicilan-cicilannya juga sesuai dengan daya serap dari konsumen, seperti itu. Jadi developer juga memberikan kemudahan di cicilan, tinggal dipilih aja cicilannya mau 6 kali, 12 kali, 24 kali gitu, tergantung dari program dari developer tersebut. Kalau untuk memang properti bergairah seperti yang saya infokan tadi ya Pak ya, sebenarnya kalau dari data Galaxy Property sendiri, kita melihat ada significant improvement sebenarnya. Sudah ada significant improvement daripada penjualan tahun-tahun sebelumnya dengan penjualan tahun ini tahun lalu dan tahun ini, Pak. Jadi mungkin bergairah, yes, tetapi belum bisa kembali normal seperti yang diharapkan Pak Theo gitu kira-kira ya? Mungkin lebih, saya koreksi ya Pak, mungkin lebih di mata pengamat properti kita bisa melihat improvement itu. Mungkin di masyarakat awam yang belum tidak benar-benar dalam menerjuninya tidak kelihatan. Tidak kelihatan, belum kelihatan. Oke, geliatnya. Karena apalagi kemudian ditunjang dengan daya beli yang sekarang turun, jumlah kelas menengah yang turun. Ini kan jadi pekerjaan rumah Pak Prabowo dan Gibran gitu ya. Sudah disampaikan nggak saran-sarannya? Ya, kita berdoa supaya presiden yang terpilih dan partnernya bisa membawa ekonomi properti di kancah yang lebih baik, gitu, di level next level. Oke, baik. Kita break kembali Bu Vero. Silakan, Pak. Kita ke iklan dulu. Masih ada waktu meskipun mungkin tidak terlalu panjang lagi ya untuk ngobrol-ngobrol, artinya untuk memberikan kesempatan sahabat-sahabat Merkuri di belakang Pak Theo yang ingin sharing-sharing. Mudah-mudahan terjawab Pak Theo tadi yang disampaikan, tapi intinya adalah, tapi tadi ada pesan menarik Pak Theo. Silakan kontak ke Galaxy Property untuk tumbuh bersama begitu ya. Saya membantu saja kalau ingin menggeliat kembali dalam bisnis properti. Dan tadi disampaikan juga secara langsung oleh Bu Vero bahwa good listening skill. Betul. Ya. Dan kita itu memang tidak mudah untuk menjadi pendengar yang baik ya. Betul. Kita itu biasanya lebih senang menuturi orang ya, menasihati orang daripada kita mendengarkan nasihat orang gitu. Nah, apa tipsnya untuk menjadi pendengar yang baik ini? Iya, memang ya Pak ya, namanya orang itu senangnya ini ya, lebih senang ngomong daripada mendengar. Tetapi yang saya pelajari adalah kita slow to talk ya Pak. Jadi kita coba berusaha nggak ngomong dulu, berusaha diam dulu, mendengarkan dengan seksama intinya, kemudian dari nadanya juga kita lihat orang ini feelingnya gimana, apakah lagi emosi atau gimana. Itu menentukan dari cara respon kita terhadap orang tersebut Pak. Jadi kalau orangnya sudah lebih emosi ya kita kudu lebih sabar, seperti itu. Jadi dari situ kan supaya komunikasinya lebih efektif. Kalau yang sana emosi kita ikutan emosi, komunikasinya pasti gagal Pak, seperti itu. Jadi ya kita pahami dengan seksama lah. Kalau anak buah kita memang salah, bagaimana cara kita untuk ya anak buah yang salah kita coba minta mereka untuk menyampaikan, tapi masih aja ada ngeles-ngelesnya. Nah itu kan yang paling sulit yang kayak begitu ya, itu. Pak. Gimana cara kita? Iya, kesabaran kita kan juga dites ya Pak, seperti itu. Iya, betul. Ya, kalau memang ada kesalahan, ada baiknya kita bring the person, ngomongnya itu berdua aja, jangan di depan banyak orang. Gitu. Jadi kita bisa lebih terbuka, ngomong apa adanya. Dia juga nggak malu kan Pak. Tidak dipermalukan di depan umum. Iya, dari situ jika sudah terbuka lebih gampang ya Pak nuturi. Tapi kita juga belajar juga melihat orang Bu Vero sudah ngerti nuturi ya meskipun lama di luar negeri. Iya seperti itu. Iya. Kita juga belajar orang ini tipe seperti apa, cara ngomongnya seperti apa. Jadi never stop learning ya Pak ya. Kayak membaca orang seperti apa, cara ngomongnya gimana. Waktu yang tepat juga sangat penting Pak. Jadi masuknya gimana, cara ngomongnya itu juga penting. Jika waktunya salah tapi caranya benar juga nggak masuk Pak. Seperti itu.
Jadi memang harus pintar-pintar membaca. Timing berarti sangat berpengaruh ya. Experience sebenarnya, pengalaman untuk bertemu dengan orang, konflik management juga seperti itu. Iya. Kalau anak buahnya makin banyak, jam terbangnya jadi makin gampang diasah ya. Iya, Pak. Karena kan ketemu dengan banyak orang, cowok, cewek kayak gitu. Kan beragam ya kalau di Galaxy Property ya. Oh, beragam, gender kan beragam ya. Gender, age, semua diverse banget kita. Oke, mengingatkan age, sekarang kita akan ngobrol soal anak-anak Gen Z ini. Silakan, Pak. Ya, karena di hari Selasa besok itu Mercury bekerja sama dengan salah seorang perusahaan konsultan begitu, memang bikin program solusi SDM. Iya. Nah, itu ngobrolnya sama teman-teman HR dari berbagai macam perusahaan. Ketika obrolan ini sampai ke anak-anak Gen Z, selalu so far sih sampai hari ini itu vibes-nya sama gitu. Wah, anak-anak Gen Z ini memang gampang-gampang susah. Mereka itu kalau orang Jawa bilang mutungan ya, gampang putus gampang maunya instan. Ya, maunya instan, gampang menyerah, terus apa-apa dikit-dikit itu tentang work life balance kayak gitu-gitu. Apakah itu juga dirasakan di bisnis properti ini? Anak-anak yang masuk di situ jangan-jangan saya khawatir jangan-jangan karena dididik oleh Bu Vero mereka jadi lebih struggle gitu. Gimana, Bu? Ya, kebetulan kalau di Galaxy leader kita itu juga different age, Pak. Dari foundernya Bu Feni Gunawan, saya sendiri dan Pak Kenat CEO-nya itu different age. Jadi kita bisa mentouch yang sesuai dengan generasi kita. Selain itu leader kita juga age-nya beda-beda, Pak. Ada yang memang age-nya sudah saya ngomongnya senior lah, Pak, udah berumur. Ada yang masih muda maupun yang sangat muda. Jadi kalau yang sangat muda lebih bisa masuk dengan generasi Z ini, Pak. Jadi lebih masuk, lebih gaul. Tetapi Pak, yang kita perlu patut acungi jempol adalah Gen Z ini kreatif, Pak. Kreatif. Yeah. Jadi cara jual mereka juga, maksudnya kita bisa belajar dari cara jual mereka yang lebih konten gitu, ya lebih konten, lebih sosial media seperti itu. Jadi memang cara-cara generasi ini berbeda seperti itu. Artinya so far kalau di Galaxy Property masih so good ya, anak-anak Gen Z belum dalam tanda petik ini agak susah ini mengatakan meskipun mereka secara kreativitas oke, tapi mereka ini nggak setangguh yang milenial atau yang generasi X untuk menghadapi konsumen yang susah gitu misalnya. Jujur Pak, semua umur juga pasti ada sama, tantangannya sendiri. Gitu. Tapi cuma tantangannya beda-beda. Kalau memang kalau Gen Z lebih dikenal dengan yang suka mutungan, ya leadernya kudu lebih sabar ya Pak. Lebih sabar. Iya, lebih sabar, lebih ambil nafas seperti itu. Tetapi ya kita harus kalau kita negatif thinking terus sama mereka juga kita malah vibe-nya itu negatif Pak. Jadi kita maksudnya kita terus memberikan consistent appreciation. Mereka suka di-appreciate, Pak. Jadi kita kalau di Galaxy Property kan kita juga appreciate mereka tiap tahun ada award seperti itu. Jadi dengan appreciation itu justru kita cari gimana sih caranya untuk menyentuh itu gitu. Jadi kita appreciate mereka. Ayo kamu bisa loh, bisa naik panggung seperti itu. Nanti kamu bisa trip. Rewardnya kita kan jalan-jalan ke luar negeri Pak, dan Gen Z kan suka banget gitu. Jadi misalnya mereka Gen Z, sorry to say ya Pak, kan kadang memang budgetnya terbatas. Mereka misalnya mau pergi ke Eropa, tapi budget terbatas. Kalau di kita kan kita bisa push, ayo kamu nanti bisa bonusnya loh jalan-jalan bisa. Pergi ke Italia, ke Paris, mau nggak? Ayo seperti itu. Jadi rasa-rasanya kalau mendengar penjelasan dari Bu Vero ini anak-anak Gen Z emang cocok banget kalau jualan properti ya. Karena kan triggernya itu sangat-sangat menantang mereka, challenge-nya sangat menantang mereka begitu ya. Ya, dan mereka sekarang kan lebih gadget ya Pak, teknologi banget. Jadi kalau di Galaxy ini kita ada IT team tersendiri in-house. Ya kita tahu lah Pak. Membuat aplikasi itu budgetnya besar. Mahal, betul. Nah, kita sudah mengembangkan itu supaya mereka juga lebih connect ya Pak dengan aku ini Gen Z masih bisa loh jualan properti seperti itu. Lebih mudah. Jadi dengan
tangan aja tinggal disentuh touch sudah dapat mudah mereka. Malah di aplikasi kita bisa ngeprint banner, bisa apa. Jadi mereka kan maunya instan, kita sediakan bagi mereka. Seperti itu. Jadi fasilitasi untuk anak-anak Gen Z ini mengikuti juga sangat mengikuti tren dan itu sangat-sangat membantu untuk menumbuhkan ini ya, struggle mereka ya. Iya, jadi udah maksudnya mereka kan ya kita ngikuti tren, mereka maunya instan, kita memberikan kemudahan, tapi dari situ kita juga patut acungi jempol ya Pak. Jadi kita juga ditantang untuk lebih kreatif seperti itu Pak. Ya, tuntutan anak-anak Gen Z ini membuat Galaxy Propertinya, perusahaannya Bu Vero juga harus selalu bisa mengikuti mereka ya. Ya, mengikuti dengan zaman now. Zaman now, betul. Nah, yang dari tadi belum kita bahas sama sekali itu soal bagaimana kemudian cara terbaik untuk bikin keputusan yang tepat dan bijak. Karena kan keputusan setiap apapun keputusan itu kan tidak mungkin menyenangkan semua orang. Setuju Pak. Pasti nanti ada yang waduh kok gini ya. Dulu enggak gini mamanya gitu misalnya kayak begitu. Nah, kalau dari Bu Vero apa yang harus atau kita ingin belajar bagaimana membuat keputusan yang tepat dan bijak itu? Ya, kalau dari kita first of all kita analisa masalahnya. Kan kalau ada masalah kita analisa, kita dengarkan dulu duduk permasalahannya, bukan cuma dari satu angle, tetapi dari beberapa angle. Kemudian kita mengkolek data. Setelah mengkolek data, kita analisa lagi. Terus setelah dianalisa, kita bisa mencari solusi alternatif, opsi-opsi dari solusi tersebut. Kalau opsi ini pro kontranya apa? Opsi ini pro kontranya apa? Dan dari situlah kita berusaha mengambil keputusan yang bijak bagi kita untuk semua orang. Dan tentunya kita juga harus open Pak. Kita infokan kenapa kita mengambil keputusan tersebut. Dan setelah itu kita juga pantau bagaimana responnya dan sebagainya. Maka itu kalau kita punya visi dan misi yang jelas itu sangat penting Pak untuk membuat keputusan. Pasti kita balik-baliknya ke visi misi itu dalam pengambilan keputusan. Dan kita biasanya sampaikan tiap meeting, kan kita tiap tahun juga ada kick off ya Pak. Apa itu kick off? Kick off itu ya untuk memulai suatu tahun yang baru, kita memotivasi mereka, kita juga menginfokan kepada mereka program-program yang baru dan tentunya kita sampaikan juga visi misi kita. Jadi kita tanamkan juga visi misi kita apa, kita remind ulang lagi seperti itu. Jadi mereka tahu keputusan yang kita ambil itu berdasarkan tentang apa, seperti itu. Hopefully semoga dapat diterima bagi semua orang meskipun kita tahu tidak dapat menyenangkan semua orang, tapi semua orang. The best we can do lah. Namanya leader juga nggak sempurna Pak, jadi kita berusaha yang terbaik lah. Oke. Banyak hal yang kita bisa pelajari, sahabat-sahabat Mercury. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi masukan yang luar biasa untuk Anda, terutama mungkin untuk Anda yang baru memimpin perusahaan sebagai seorang business owners. Dan Bu Vero sebagai closing statement ya. Iya Pak. Kita balik ke topik kita, leadership dalam bisnis menjadi pemimpin yang inspiratif. Betul. Kalau misalnya dalam satu kalimat begitu, saya minta Bu Vero membuat closing statement, apa yang harus sangat diperhatikan ketika kita ini pengen jadi pemimpin yang inspiratif dalam bisnis kita. I think first of all, kita harus menjadi diri kita sendiri. Ya, ketika kita nyaman dan kita be ourselves, orang lebih nyaman berkomunikasi dengan kita lebih approachable, dan disitulah pemimpin lebih mudah untuk diajak berdiskusi Pak. Karena communication is very important. Communication is very important, yes. Oke. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya tahu Ibu Vero Nika Sutantio ini bukan orang yang banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol yang kayak begini. Tapi by the way terima kasih sudah Pak atas undangannya. Datang pagi-pagi. Nanti mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Kapan-kapan ajak juga Pak Kenneth untuk ngobrol sama kita. Siap Pak. Dan Bu Veronica Sutantio dari Entrepreneur Organization Indonesia ACE. Sehat-sehat terus ya Bu ya, sukses sama-sama, untuk bisnisnya. Pak. Terima kasih Pak. Sampaikan salam untuk Mama ya, sehat-sehat juga semuanya. Iya siap, terima kasih Pak. Oke, baik. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di Talk Show Level Up bareng EO Indonesia ACE dan kita ketemu dalam Talk Show Level Up selanjutnya. Sampai jumpa.